Ya, nah ini kan, tapi mau saya tanya dulu nih, langkah-langkahnya ini bukan yang dilakukan Fasih di Iya, ini ya. Berarti kan iya. satu dua ini kurang lebih kegiatan klasikal, ya. Kemudian tiga, mereka masuk dalam kelompok masing-masing. Kemudian jelas apa yang harus dilakukan itu jelas gitu. Ya mungkin ya di sini nih. Ini kelas eksperimen ya, LKPD 1 nih. Ya mestinya sih kegiatan satu misalnya menyimak informasi dan seterusnya ya. Kegiatan dua, kegiatan dalam kelompok ini yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi cuma sedikit-sedikit ya Pak. Kayak misalkan kayak menjelaskan di RPP aja gitu. Ditulis ulang Ya di sini. ya menjelaskan ini tujuan eh, tujuan pembelajarannya apa gitu. Kemudian kalian nanti akan mengerjakan apa sebelum mereka apa namanya dibuat dalam kelompok. Nah, ketika dalam kelompok ya kurang lebih ini yang dikerjakan. Nah, masih berarti semuanya sama ya yang dikerjakan ini kan? Iya, sama Pak. Nah, bentuknya apa? Eh, Maksudnya gini, yang harus ditampilkan tuh apa nanti? Hasil dari mengerjakan ini tuh apa? Gimana Fasil? Fasil. Hasil mengerjakan ini tuh apa? Hasil mengerjakan itu. Mm-mm. Kan em, mereka mengerjakannya di mana? di kelas. Ya, maksudnya di kertas Di, berpetak atau di karton atau di mana? ya di kertas berpetak itu Pak. Nanti ada itunya. em, Ya, berarti di kertas berpetak. kalau di kertas berpetak itu kan ukurannya terlalu kecil ya sebetulnya. Kalau bisa sih di karton, tapi memang kesulitannya itu nggak ada kotak-kotaknya. Jadi maksudnya gini, hasil pekerjaan mereka itu kan harus dipresentasikan, ya. Nah, ketika dipresentasikan itu, mungkin nggak mereka itu mempresentasikannya menggunakan PowerPoint yang menggunakan apa namanya LCD. Kayaknya nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin Pak. Nah, kalau begitu diakalinya mereka menuliskan hasil pekerjaannya itu di karton Karton. itu, sehingga nanti ketika mereka presentasi, ya dibilang aja ngomong. Nah, setelah itu, setelah itu kelompok lain juga begitu, kelompok mungkin sampai 5 kelompok seperti itu. Nanti setelah itu masing-masing setiap kelompok itu melihat pekerjaan temannya. Itu cara presentasinya karena kalau kalau mahasiswa sih mungkin bisa bawa laptop dan sebagainya ya. Kalau mereka kan enggak dengan waktu yang terbatas, ya mungkin eh, mestinya pakai pakai karton gitu untuk presentasinya itu. Iya, Pak. Jadi untuk pengerjaan ini tuh tetap kayak gini. Cuma nanti Hmm. hasil akhirnya ditampel di karton buat Nah, presentasi. buat presentasi sama window shopping istilahnya. Masing-masing kelompok lain itu melihat pekerjaan eh, yang bukan kelompoknya Iya, gitu. Pak. Nah, bedanya dengan kelas eksperimen yang kayak begini eh, ya memang kalau di kelas eksperimen kan mungkin tetap aja berkelompok, hanya saja agak bingung juga di studi itu ternyata langkah-langkahnya cuma seperti ini ya. Jadi membimbing kelompok, evaluasi, nah ini mungkin memberikan penghargaan. Kalau di kelas eksperimen kan nggak ada ya. Intinya kalau di kelas eksperimen itu klasikal gitu. Klasikal boleh dalam bentuk kelompok juga.
Cuma dari yang dikerjakan ini sih, ya sebetulnya tidak jauh beda dengan kelas kelas apa namanya kelas biasa ya, kelas ini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi cara presentasinya begitu. Jadi diusahakan setiap kelompok itu presentasi. Sebetulnya sih harapannya gini, Pak sih. Ini kan siapkan kertas berpetak, buat garis. Nah, masing-masing kelompok itu dibuat beda ininya nih. Kalau ini kan 5, 6, maksudnya siapkan kertas berpetak, kemudian buatlah garis dengan ukuran 5 kotak, 6 kotak, 8 kotak, 12 kotak. Nanti ini kayak gimana ngerjainnya nih? Itu Pak gantian. Jadi eh, setiap 3 langkah nanti bikin cuma tiga tiga kotak aja. Kayak misalkan yang langkah-langkah nomor 3 itu kan ada 5, 12, sama 13. Nah, kira-kira itu kalau bisa membentuk segitiga siku-siku, berarti kan itu termasuk triple Pitagoras. Nanti nyoba lagi untuk ukuran 6, 8, 12, terus 8, 12, 13 gitu, Pak. Nah, yang pertama dulu, buat garis ukuran 5, 6, 8, 12, 13. Iya, itu garisnya aja, Pak. Nah, kemudian langkah kedua itu pakai benang. Ambil benang, sesuaikan dengan panjang garis yang sudah dibuat, kemudian potong benang sesuai ukuran. Buat segitiga dari 3 benang yang sudah dipotong dengan ukuran 5 kotak, 12 kotak, 13 kotak. eh Kenapa nggak langsung ini aja dibuat pakai penggaris saja? Penggaris, tapi satuannya sentimeter ya. Satuannya itu yang desimeter mestinya. Nah, ini yang disebut kotaknya ini apa? Kertas berpetak itu kan kecil kan? Ngerjainnya di kertas berpetak, Pak. Makanya 5 kotak satuan gitu. Nah, nanti pas presentasinya gimana? Iya, ya Iya, garisnya itu eh, bikin misalnya lurus sebanyak 5, terus 6, 8 gitu. Nah, setelah buat garis nanti benang benang itu disejajarin sama garisnya sampai ukuran 5 kotak tadi, terus dipotong. Nanti direkatin dengan yang ukuran lainnya. sebentar, sebentar. Saya cari penggaris. Ini kalau pakai kertas berpetak nanti double ya. Kan pada akhirnya harus dipresentasikan tuh. Kenapa nggak mereka suruh bawa penggaris? Ya, penggaris itu kan ada yang nggak tahu paling panjang yang dipunya anak SMP itu berapa ya? Biasanya sih 30, Pak. 30 ya. Kalau 30 berarti paling mungkin ya 8 ya. Kalau misalnya 5 5 senti, 5 senti, 5 senti. Maksudnya gini langsung aja eh, digambar di kotak di apa di karton, mereka bawa penggaris, bawa busur juga.
supaya nanti misalnya mendatar nih, mendatarnya langsung aja perintahnya tuh yang mendatarnya itu misalnya kalau itu kan 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5 kalau dikalikan 4 berarti 12, 16, 20 kan. Ya kan Pitagoras 25. itu 3, 4, 5 kan. Nanti perintahnya jangan tiga empat Ya. lima tapi kalau dikalikan 5 ini 15, 20, 25 gitu. Jadi buat segitiga dengan panjang seperti itu. Nanti misalnya ini 20 nih, 20. Untuk mendapatkan segitiga siku-siku, sisi tegaknya maksudnya, kan mereka bisa memanfaatkan busur kan. Taruhlah busurnya di sini, kan kira-kira busur gitu kan. Nanti 90-nya kasih titik gitu. Nanti diukur 20, baru nanti ditarik garis ke sini. Ditarik garis gini. Gitu. Jadi yang kertas berpetaknya itu bisa aja untuk catatan masing-masing, tapi kalau untuk kegiatan kelompoknya langsung aja di kertas, ya berarti harus ada spidol segala. Ya. Kebayang nggak? Ya, kebayang, Pak. Ya, karena kalau kertas berpetak nanti kecil gitu, nggak bisa dipresentasikan. Nah, setelah itu baru ketika mereka dalam bentuk kelompok, boleh dengan kertas berpetak gitu. Tapi yang untuk dipresentasikan yang kayak begini. Berarti saya harus menentukan eh, sudutnya dulu, Enggak lah. derajatnya dulu Enggak, ini di aja. perintahnya. eh buat segitiga siku-siku, buat segitiga yang panjangnya 15, yang panjang sisi-sisinya 15, 20 dan 25 cm, ya kan? Yang pola segitiga pola apa? Triple Pythagoras yang lain itu kan 5, 12, berapa? 13 ya. 13. Kalau ini dikalikan 5 itu kan dapat 10, 60 kalikan 5 berapa tuh? 65 ya. Atau dikalinya kalau ini mungkin dikali 2 aja gitu. Jadi 10, 24, 26. Itu cukup besar tuh di ininya, di kartonnya. Jadi kalau misalnya Jadi, fase udah tahu nih, 3, 4, 5 itu kan triple Pythagoras. Kalau semuanya dikalikan ya, 2 atau dikalikan 3, dikalikan berapapun, ya tetap dia akan membentuk segitiga triple pita. siku-siku. Nanti tinggal dipasin aja supaya tidak kecil, tapi juga tidak melebihi ukuran karton. Ya. Jadi pakai garis aja ya berarti, Pak. Pakai penggaris, spidol, karton. Jadi bukan kertas berpetak. Kalau Ya, kertas berpetaknya bisa aja buat latihan lah mereka. Tapi yang untuk dipresentasikan seperti itu. ya, Pak. Untuk Dan setiap setiap topiknya, setiap kelompok dikasih ukuran yang beda-beda gitu. Misalnya yang satu 15, 20, 25. Nih kan. oh iya, Nah, iya. yang satunya lagi ya 9, 16, 20. Ya, Jadi misalnya tadi ya 15 eh 20, berapa tadi? 20, 20, 25. Nanti yang satunya lagi berapa tuh? 10, 24, 10, 26. 24, 26. Benar ya? 10, 24, 26. Nanti yang lainnya 3, 4, 5 itu tadi dikali. Kalau dikali 4 kan 12, 16, 20 ya. Ya, 12, 16, 16, 20. 20. Nanti tinggal cari yang lain. Kan banyak tuh triple triple. Jadi dari awal sudah dibuat seperti itu dengan angka-angka yang pas gitu tuh. Iya, iya.
Nah, nanti selebihnya ya mereka suruh gambar sembarang aja. Mereka bikin gambar sembarang, yang penting siku-siku, ini berapa, setelah diukur ya, ini berapa. Perintahnya sama kayak tadi. Apakah berlaku enggak? Kalau ini X, ini 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 C, ini A, ini B, kan tinggal gini aja berlaku enggak nanti begini. Jadi Jadi mungkin, isunya bikin mm, lagi Pak. Setelah pengerjaan yang tadi mm, di karton bikin lagi. ya buat lagi yang ukurannya itu segitiganya siku-siku, tapi ukurannya bebas. Sehingga nanti lembar kerja yang harus diisi itu, ini misalnya A, B, C, Oh iya iya iya. Paham. kemudian satu Tapi lagi mungkin, tetap dikerjakan di karton yang sama. iya, misalnya tadi yang ini, eh, misalnya ya ini 3, 4, 5, ternyata di sini 3 kuadrat tambah Oh, 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Begitu, ini yang untuk bilangan-bilangan yang mudah ya. Yang mudah tuh ya iya. yang bilangan-bilangan asli yang memenuhi triple Pitagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tapi kan nanti ketika mereka membuatnya bebas, bisa jadi di sini misalnya eh, berapa? Misalnya 6. Di sininya 8. 6, 8 mah gampang ya. 6 ini 10. Ini kan pasti ada nih sisi miring. Tapi jangan lupa C-nya itu hipotenusa ya. Jangan nyebut Iya. sisi miring, tapi hipotenusa. C-nya Iya. itu hipotenusa ya. Jadi nanti gini, dikasih keterangan, misalnya ini A, ini B, ini C, gitu. Kayak gitu. Nah, bisa jadi 6, 10 di sini nanti ketemu angka, mereka ngukur pakai penggaris. Nanti apakah berlaku juga hubungan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu? Mungkin nggak sama persis karena ada beda koma. Ya, tapi itu dianggap ya itu karena ketelitiannya aja yang kurang. Tapi sebetulnya berlaku. Iya. Gitu. Jadi untuk yang pengerjaan kedua setelah yang terakhir tadi itu tuh bikin segitiga siku-siku tapi sembarang sisinya. Mm-mm. Setelah itu di bawahnya ada disediakan tabel. Mm-mm. Yang sebelumnya Tabelnya juga disediain tabel juga. yang tadi Pak, yang sudah saya bikin itu atau bukan? Mana? Yang ini, bawah ini. Oh, ke bawah. Iya, yang ini Pak. Yang atasnya Mana? ayo menyimpulkan tadi. Ini. Iya, itu. Oh, ini Nanti ada mungkin ada ini dulu percobaan siku-siku, lancip, tumpul itu. iya kalau untuk yang tadi Pak, yang kotak satuan. Mungkin kalau Sebelum diubah sebelum jadi Pitagoras mereka sudah belajar himpunan. apa? Sebelum Pitagoras kenapa Pak? Mereka sudah belajar materi apa? Bab satu ya. Bab satunya bilangan berpangkat Pak. Nah, berarti kan belum belajar segitiga kan? Iya belum. Ya kalau belum belajar segitiga buat apa? Lancip, tumpul, kan langsung aja segitiga siku-siku aja gitu. Iya. Kecuali kalau sebelumnya mereka sudah pernah belajar jenis-jenis segitiga, gitu. Ada segitiga macam-macam kan. Nah baru kalau C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul, gitu. Iya. Tapi coba dicek sebelum dan sebelum Pitagoras ya, sebelum Pitagoras dan setelah Pitagoras, kapan ketemu belajar
Oh, macam-macam segitiga itu. sebelum Pitagoras bilangan berpangkat. Setelah Hmm. Pitagoras persamaan linier. Terus, Terus relasi fungsi, hmm. persamaan garis lurus, statistika. Oh ini kelas 2 berarti ya? Iya, kelas 2 Pak. Nah, masalahnya ketika membahas teorema Pitagoras sampai pada jenis-jenis segitiga nggak? Ini kan nggak ada tuh. Em, Menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Berarti nggak ada kaitannya dengan segitiga yang iya, lain. Sehingga yang ini nggak diperlukan gitu maksud saya tuh. iya, iya. Kecuali lagi membahas segitiga. Ini kan teorema Pitagoras saja. Itu jadi kurang Iya, lebih yang harus diisi itu kayak begini. Yang pertama mereka menggambar tapi disediakan bilangan bulat, bilangan asli gitu ya. Misalnya itu tadi berapa? 30, 10, 15, 20, 25, 10, 24, 26. Nanti kalau ada 5 kelompok ya harus buat 5 rangkaian triple Pitagoras. Tapi pasti belum belum boleh bilang itu disebut triple Pitagoras, nggak usah. Perintahnya itu aja buat segitiga dengan panjang sisi-sisi 15, 20, 25 cm. Itu ya untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang keduanya 10, 24, 26 dan seterusnya. Nanti setelah itu setelah menggambar itu mereka mengisi ini. Tapi berikutnya mereka suruh bikin segitiga sembarang. Boleh pakai kalkulator nantinya untuk menghitung hubungan antara ini. Boleh pakai kalkulator. Siapa iya, tahu angkanya rumit. Ya, udah, itu iya aja. Pak. Nanti yang lainnya sesuaikan aja dengan ini berikutnya apa ini? Segitiga Jenis-jenis segi. istimewa. Ini dapat dari mana tujuan pembelajaran ini? Dari buku Pak. Dari buku. Nah, berarti di sini ada apa segitiga istimewanya tuh? Iya. Oh, segitiga istimewa itu kayak yang ada sudut-sudutnya gitu, derajat-derajatnya Pak. Tapi tetap segitiga siku-siku. Hmm, kalau tadi kan mengidentifikasi Pitagoras ya. Iya. Kalau ini cuma 2 LKPD-nya. Emang 2. Iya, Karena setelah dua Pak. setelah itu kan Satunya lagi saya yang itu apa namanya tuh? Apa namanya? penerapan. Itu ya penerapan itu. Tapi Iya, menghitung jarak ada di mana? Ini menghitung jarak. Iya, jarak menentukan dua jarak titik. antara dua titik. Menghitung jarak. Perasaan waktu itu udah eh, kan saya membagi jadi tiga tiga itu kan 3 kegiatan kan. Saya lupa Iya. lagi itu waktu itu. Waduh, berapa? 10 menit lagi. Pitagoras, rumus jarak, berikutnya penerapan ya. Eh, pi- Konsep Pitagoras, triple Pitagoras itu jadi satu LKPD. Selanjutnya segitiga istimewa dengan rumus jarak itu satu LKPD. Yang terakhir penerapan katanya. Ya udah, dibuat begitu aja. Nanti kurang lebih kayak tadi ya cara kerjanya. Eh, yang yang harus diisi oleh siswa itu harus jelas. Nah, yang ini juga silakan aja tinggal Iya, seperti apa sehingga eh, tidak seluruhnya ada petunjuk, tapi juga ada petunjuk yang seperlunya lah ya, supaya mereka lebih mikir. Intinya semua pekerjaan mereka itu ada yang dikerjakan
untuk mereka sendiri di buku gitu ya. Tapi yang utamanya mereka mengerjakan untuk dipresentasikan. Jangan lupa setiap pertemuan itu mesti ada soal evaluasi kan, tes formatif namanya. Jadi mestinya sih satu LKPD ini mungkin untuk dua kali Oh, pertemuan gitu. Ini dua kali pertemuan, berikutnya dua kali pertemuan, baru di minggu keempat, kan satu pertemuan iya, satu minggu kan, di minggu keempat itu post test. Oh ya iya. minggu pertama pertemuan pertama ya bisa dipakai untuk pretest juga. Jadi harus ada pretest, post testnya. Jadi pembelajaran dengan pretest, post test itu maksimal sebulan lah. Sebulan lah ya, kurang lebih sebulan. Kok Gitu. pretest postesnya bukan cuma sekali ya, Pak? Ya, Sebelum, pretest ya sekali, post test sekali. Tapi soalnya iya, kan sama. iya sama-sama. Yang untuk tes formatif itu tadi berbentuk soal. Iya, tes formatif itu tes yang dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran saat itu. Misalnya minggu ini mereka belajar apa. Nanti di pertemuan kedua ya adalah mereka ngerjakan satu sampai dua soal gitu. Terserah waktunya yang penting cukup gitu ya. Misalnya cuma tiga soal juga nggak apa-apa. Tapi materinya nggak boleh keluar dari yang diajarkan di hari itu. Iya. Untuk tes formatifnya ditaruh di mana, Pak? Di LKPD Enggak, terpisah aja kalau itu. Kan tes formatif itu individu. Kalau nya ini. LKPD itu kan untuk kegiatan ya LKPD itu. Lembar kegiatan kan, lembar kerja itu. Jadi nanti Iya, Pak. ada setiap kali pembelajaran eh, adalah satu atau dua atau tiga soal untuk ngecek seberapa paham mereka. Tapi sebelum penelitian dilakukan, ya tentu saja harus ada pretest, post-test. Iya. Pretest, post-test soalnya sama persis, ya sama persis. Tetapi soal pretest atau post-test ini mesti diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran. Oh, berarti saya kan sekarang udah bikin pretest posttestnya, Pak. Berarti saya sekarang bikin LKPD-nya dulu, benerin LKPD-nya dulu atau minta validasi, Pak? Validitas dulu dong. Oh, Kirim ke saya. validasi. Udah pernah ngirim ke saya belum? Oh, pretest posttest belum, Pak? Nah, ya itu cepetan dikirim ke saya nanti baru divalidasi oleh dosen pembimbing dua aja. Yang dikirim ke Bapak apa aja? Pretest posttest sama Hmm. lembar validasinya. Lengkap ya. Bentuknya tuh gini nih. Ini nomor, indikator, soal gitu. Nanti saya kirim lah ini Saya udah formatnya. bikin sih, Pak. Oh ya udah nanti kirim aja. Iya, Kirim ya. iya, Pak. Ya udah paling itu aja. Nanti yang apa namanya? Yang kelas kontrolnya kurang lebih seperti itu. Hanya ya pasti beda lah langkah-langkah pembelajarannya dengan STAD. Ikuti aja langkah-langkah ekspositor itu. Yang lebih banyak Iya. klasikalnya. Apakah ada revisian, Pak, untuk yang kelas kontrol? Kelas kontrol ya mana sih kelas kontrol tuh? Iya, ini kayaknya, Pak. Kayaknya cukup lah. Ini. Lah ini ngapain bahas-bahas ini? Ya, itu materinya, Pak. Emang ada kan nggak dibahas jenis-jenis segitiga itu. Iya, tadinya kan yang LKPD 1 tadi, Pak, kan ada itunya kan, segitiganya. Makanya di sini saya bahas. Kalau emang di LKPD tadi udah direvisi, jadi nanti ininya saya hapus. Ya kayaknya sih nggak diperlukan deh ini. Karena fokusnya kan di triple Pythagoras apa di teorema Pitagoras kan. Teorema Iya, Pitagoras kalau misalnya dua sisi diketahui, sisi yang lainnya berapa kan kira-kira begitu. Yang kedua menghitung jarak dan lain-lain. Kan nggak mengarah ke jenis-jenis segitiga. iya, Jadi kalau materinya sih kurang lebih sama, hanya cara kegiatannya aja yang beda.
cara pembelajaran di kelasnya yang beda. Oke, gitu aja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu hasil itunya, Pak, recordannya. Ya, oke.